Nah ban tapi ayeuna maneh masih hirup gitu, terputus asa terus hayang bunuh diri gitu. Padahal maneh sadar bahwa kebutuhan teh semakin bertambah, tapi pemasukan eueuh. Loba fenomena bunuh diri seperti sih. Loba, mana terakhir video gitu. gue yang paling baru kan Pada akhirnya ketika di loba sebabnya kenapa orang bunuh diri karena putus cintanya soal percintaan, tapi paling banyak soal ini ekonomi. Nah, orangnya mana kan perekonomian mana ya setidaknya orang tahu lah ya, sedikit banyak tahu lah. Tapi kunonnya tetap bertahan gitu, bertahan hidup. Kata pertanyaan simpel lah. orang sih selalu logis sih, ada orang dari mana Selalu orang lah nggak jawab lah mana kemarin. orang sih lah selalu berpikir pilihan teh kudu nu logis gitunya ada bunuh diri buat orang itu logis gitu lain ya. Nah terlogis soalnya kan untuk orang-orang yang ingin bunuh diri ya beres masalah beres gitu kan. Ketika orang bunuh diri udah selesai masalahnya karena mau dianggap terlogis juga. Kalau kita cuma terlogis mau Karena orang mah selalu mengambil pilihan, jadi ketika menghadapi masalah gitu ya, taruh contohnya pekerjaan dia lah ya, beres di pekerjaan orang kan dikutip dari kerja pabrik gitu kan, akhirnya mencoba untuk usaha lah, mencoba untuk usaha gitu kan, walaupun dengan pilihan itu orang mengambil pilihan logis, orang mau keluar pabrik mau usaha ya kan bisa jalan gitu. Jadi orang melihat lah peluang usaha gitu kan, mau langsung ngotak kalau bunuh diri kayaknya jauh gitu pilihan orang ke bunuh diri itu mau ayah gitu kan. Peluang menyelesaikan masalah kalau masih hidup mah masih ada selalu ayah gitu, orang selalu political correctness ya. gimana? Political correctness itu kan nih istilahnya benar secara politis, artinya tidak mendiskreditkan orang dari pilihan personalnya, termasuk misalnya kalau dia memilih jadi transgender, dia memilih jadi non muslim, tutup teh ya. Batasannya political correctness itu tadi apa sih namanya, patut secara politis gitu. Artinya kita tidak mendiskreditkan orang lain dengan pilihan personalnya. Terus juga selalu curiga dengan struktur sosial yang ada gitu. Kita nggak melihat bahwa setiap mitos kepercayaan itu tidak bisa digoyang gitu. Itu ketika orang percaya misalnya si Abah gitunya percaya kalau apapun yang kita alami itu sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Itu kan nilai yang ajeg ya maksudnya. Nah aku nggak percaya dengan keajegan itu gitu. Enggak, kita itu dikondisikan oleh keluarga negaraan kita ikut mengkondisikan kita seperti ini gitu. Terus orang tua kita juga, terus pendidikan kita juga, terus pengalaman kerja juga sudah mengkondisikan kita seperti ini. Terus misalnya ketersediaan platform pinjaman online juga sudah mendorong kita sampai sejauh ini. Aku senang waktu kamu nyebut tadi soal siapa yang ibu yang di Jawa Tengah ya, sama pegawai bank yang bunuh diri. Kenapa ibu? Ya kamu nyebut tadi yang bunuh diri karena di pinjol. Nah, Kenapa kami? enggak, malah orang yang bunuh diri karena alasan ekonomi. Iya. Ekonomi kan salah satu hal yang tersedia dalam kehidupan kita gitu. Iya. Maksudku ada aspek lain dalam hidup kita itu sosial, ekonomi, dan banyak budaya dan politik itu. Kenapa cuma satu hal itu bisa membunuh kita? Sebenarnya lucu juga gitu. Atau jangan-jangan sebetulnya dan bukan sebetulnya memang. Enggak, jadi orang itu bunuh diri bukan karena satu permasalahan sebetulnya, karena banyak persoalan. Iya, tapi yang triggernya itu. Ya. Sekarang karena kita melihat ekonomi itu sesuatu yang terpisah dari manusia gitu, dari daya dukung sosial. Ekonomi itu kan kegiatan manusia juga. Itu juga ada hubungan dengan interaksi sosial kita juga. Terus Nah itu maksudnya itu persoalannya bukan pada ekonominya ya, tapi interaksinya itu tekanan bukan ekonomi yang sekarang yang kita lihat itu punya masalah, itu loh masalahnya. Tapi kita lihat sebagai sesuatu yang ajib, nggak bisa dikritik gitu. Nggak ada model ekonomi lain kecuali yang sudah kita lihat. Kalau kamu minjem duit dan ada bunganya dan kamu sudah kontrak sign, kamu harus kembalikan sama bunga-bunganya juga gitu. Soalnya nggak bisa yang lain, soalnya nggak bisa
sama negara itu dibantu dulu separuhnya karena kita nggak mampu. Kita kan warga negara. Kita percaya sama konsep negara, kita percaya ada DPR, tapi itu nggak ada dampak sama sekali gitu. Jadi apapun yang menyudutkan kita sampai ke titik ini itu bukan karena Tuhan sediakan ya. Bukan berarti tidak bisa dikoreksi sama sekali, bisa gitu. Oke, kita nggak bisa percaya sama pemerintah. Bisa nggak sih kalau misalnya para nasabah pinjol itu bersatu gitu, bikin satu kampung gitu, bikin satu kampung, terus juga ya itu apa, bikin blokade gitu, bikin benteng untuk DC yang datang gitu, debt collector yang datang. Kalau kamu ngerasa dikucilkan oleh teman-temanmu karena blastingan WhatsApp dari debt collector misalnya, sama punya kami gitu, kami juga sama-sama korban, kita tidak teman saja, nggak bisa jadi teman baru aja gitu loh. Persoalannya apa, bunganya atau apanya? Ya bunganya, ya pokoknya, ya kok bahkan sampai ke pokoknya gitu loh. Kenapa pokok jadi persoalan? Ya jadi persoalan kalau dia nggak bisa bayar, nggak ada duitnya gimana? Lo kan tanggung jawab harus dibayar. Iya, dia kan ditekan sampai harus tanggung jawab. Maksudnya dia tuh ditekan kan misalnya. Oke. Nah, kamu percaya nggak ada orang yang nggak bisa bertanggung jawab? Jangan-jangan orang itu bertanggung jawab. Harus membangun kesadaran Iya, bertanggung jawab. tapi apa berarti dia bisa dilepas dari pertolongan kita, kasih sayang kita gitu maksudku. Kamu nggak bisa bayar utang nih, kamu punya utang sama 10 juta sama aku, bisa nggak dibayar 20 tahun? Kan bisa begitu. Nggak bisa. Gimana? Nah, Kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena sebutlah setiap tahun atau dalam jangka waktu beberapa tahun, Iya. harga menaik kan? Betul. Berubah. Kalau kamu serahkan ekonomi pada mekanisme pasar bebas, Oke. bukan pada manusia. Ini tuh kan interaksi kita berdua. Tapi realitanya kan kita Ya nggak apa-apa. Mungkin ya nggak. Ya sudah sih kan kalau namanya kasih sayang ya sebutlah begitu. oke. Perkembangan kepercayaan ya sudah sih. Nilai rupiah bisa jadi jatuh di 10 tahun ke depan. Tapi kan kamu nggak sampai bunuh diri juga. Oh iya, kalau Kan itu nilainya kan, nilainya itu manusianya bukan duit yang dipinjamkannya. iya kalau balik ke Nyawa itu lebih berharga gitu. Orang nggak tanggung jawab, maksudnya nggak bayar hutang tuh karena dia nggak kerja, karena nggak ada duitnya. Orang bisa kerja kayak mati-matian tapi duit nggak seberapa, tuh udah umum banget di kita. Itu maksudnya ketika nilai kerja itu ditentukan oleh duit itu kan masalah itu. Nilai kerja itu ya kontribusi sosial. Iya nggak sih? Mana yang daharan sampai nilainya bisa dahar. Kecil sederhana itu. Iya. Kamu jual pulsa biar yang lain kebutuhan pulsanya terpenuhi. harusnya begitu. Iya. Bisa begitu. Ya harusnya begitu malah. Harusnya begitu dalam konteks sosial ya. Iya. Kemanusiaan. Ketika persoalan ekonomi terpisah dari urusan kemanusiaan itu yang terjadi. Orang bisa mati cuma karena debt collector. Debt collector habis itu nyebarin data kita ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ngerasa kita ngejaminin nomor mereka, kita dijauhin. Itu kan sebenarnya orang, apa sih yang salah dari orang punya utang? Yang orang enggak, dia nggak bisa bayar utang, nggak punya duit gitu, dan dikucilkan akhirnya gitu, sadar nggak sadar gitu. Dan itu persoalan ekonomi ketika dia dipecah dari persoalan sosial gitu. Dari kemanusiaan. Ada nggak sih tema-tema yang ngebahas apa memanusiakan ekonomi gitu? Iya, marxisme. Memanusiakan ekonomi kan? Nggak tadi tuh, jadi ekonomi itu dilepas tina kemanusiaan. Kemanusiaan. Terus Terus kalau orang nginjem duit ke batur can mayar ya kasih sayang. Mungkin karena saya can boga duit. Soalnya kan lamun di lembaga ya atau perusahaan gitu. Orang kan juga pernah kerja ini dari rumah atau finance gitu ya. Jadi mau nggak mau kondisi dia bagaimanapun tetap harus bayar gitu. Kerjanya ekonomi ketika dilepas dari kemanusiaan. karena dalam ekonomi ya makro lah. Manusia itu bukan manusia itu angka. Iya. Manusia itu kredit skor. Yang lucu apa coba dari kredit skor? Kalau kamu taat bayar utang, apa sih namanya, kredit, itu skor kredit kamu akan rendah. Bagus. Rendah karena dia disebut lalai. Oh kalau kelar, Enggak. Iya, bank itu untung dari mereka yang sering menunda-nunda uang. Iya. Disebut sebagai pembayar yang lalai. Iya. Aneh banget kan, itu artinya dia berharap besar sama bunga. Kenapa
kenapa dia bisa berasal bulan? Karena regulasinya dibentuk untuk itu gitu. Padahal dia diuntungkan dari itu ya. Dia diuntungkan dari orang-orang yang lalai, tapi dia kasih penilaian yang gak lalai. Soalnya semakin orang bayar utang makin jelek. Iya, Di mata bank gitu kan. di kota bank itu Makin jelek gitu kan. jelek sebenarnya. Ada lagi gini, nggak pernah minjem ke bank, tapi punya apa sih namanya background ekonomi yang bagus gitu. Buat bank juga itu belum bankable dan dia belum bisa dipercaya untuk dapat pinjaman besar. Oh. Enggak, maksudnya gini, kan si Abah tadi nanya, jadi kalau orang rajin bayar utang atau jatuh temponya selalu pas ya, bayarnya selalu sesuai dengan jatuh tempo, menurut kamu kan Disebut kreditor lalai bukan? Enggak, pengertian bank kalau nggak salah. bukan maksud kamu kan tadi jawab bank akan menilai kredit itu buruk karena dia selalu bayar tepat waktu sehingga dia nggak dapat untung dari Iya, bunga-bunga. poinnya lebih kecil. Nah, Poinnya kecil. tapi ini nih yang menarik Sama yang lalai. tapi yang menarik ya, tapi bank punya istilah yang bagus untuk kreditor itu, kreditor excellent misalnya. Iya, Itu iya. kan bagus kan. Nah, Maksudnya kamu ngebaca itu gimana? kalau dia tepat waktu disebutnya Kreditor excellent misalnya. excellent. Enggak, kamu gini. Ada dua layar gitu, ada dua layer pembicaraan yang ada di atas ini sama pembicaraan yang ada di sini. Ah, Buat para penagih yang bayar tepat waktu itu excellent. Tapi buat yang ada di sini yang nyimpen duit untuk 20 tahun ke depan itu buruk gitu. ah. Tapi dia menutupi Iya. Makanya istilah yang bahasa ya. istilah yang iya. Persoalannya bahasa punya peran di situ. Oke. Pasar bebas itu kan menjadikan bahasa jauh lebih menipu. Iklan, istilah. Di bahasa punya pengaruh sih. Pengaruh besar. Kalau kita belaga ngambil apa ya? Bismillah. Siapa yang bilang? Bahasa di mulut pedagang itu. Apa? Ya itu maksudnya para penulis punya kewajiban untuk membersihkan bahasa dari apa racun politik dan pasar bebas gitu kalau nggak salah. Ini aja yang paling aneh ya, kita tuh kan surplus bahan makanan di seluruh dunia, terus surplus dengan kemajuan apa sih namanya teknologi kesehatan, tapi kenapa ada negara-negara yang kena musim lapar, terkena kelaparan? Jadi terus kenapa ada orang-orang yang mati karena virus atau masalah, atau orang mati karena diare? Apa karena nggak ada obat? Nggak soal itu aja itu jadi ya, tema jadi berkembang kalau Ya udah kita soal tadi sih Kita balik lagi. kelaparan kita kan punya WHO nih seluruh gitu kan. Pasti kita ada punya banyak negara yang bisa menghasilkan makanan lebih. oke ya itu yang kemudian dikelola di satu lembaga gitu kan, WHO gitu kan. Tapi kenapa ada beberapa negara itu sebetulnya Afrika gitu kan, ada yang musim lapar sampai mati gitu kan. Jawabannya karena nggak sampai ke situ kan, Nggak sampai atau dicegah? ya nggak sampai karena dicegah. Tanker ya pesawat, artinya ya yang lucu tuh Yuval yang bilang, Yuval Noah Harari, kalau ada masalah kelaparan di dunia ini itu bukan karena kekurangan bahan pangan tapi karena masalah politik. Iya. Orang mati karena wabah itu karena masalah politik ya. Kayak bantuan mau kemana terus dicegat gitu karena urusan politik, entah itu politik global, politik lokal dan lain-lain, belum hitam korupsinya dan lain sebagainya. Itu bagus lagi kalau balik ke mana tadi itu ya, itu orang yang bunuh diri karena ekonomi gitu. Jadi distribusi tidak tersampaikan gitu ya. Ya kenapa misalnya orang kurang 100 mati maksudnya yang diberangkatkan iya jangan jauh-jauh Indonesia ya kan ya, tahu sendiri kan Indonesia ada istilah kayu ditanam jadi makanan gitu kan, singkong gitu, tapi ada aja orang kelaparan. Oke. Bukan orang serakah juga kan intinya. Ya sudah, orang-orang tidak serakah itu kumpulin. Masalahnya kan kita jadi orang-orang miskin yang serakah itu dia. Kayanya belum tapi serakahnya udah. Iya. Itu kan mentalitas yang diwariskan oleh kapitalisme kalau mau ngomong kapitalisme kan. Kita percaya bahwa itu adalah mimpi gitu tuh. Untuk memiliki lebih dari yang lain itu mimpi yang baik. Mana menyadari itu Bang, bahwa selama itu
itu kita mikirkan. Anjing itu bahwa selama iya naon orang juga gitu sebetulnya berampas gitu ya apa dicegah apa dan lain sebagainya. Menurutmu mungkin nggak manusia itu sama rata Mungkin, secara ekonomi? mungkin, Sangat mungkin. sangat. Ya ideal Ya kan enggak, ilusi dari kapitalisme itu kan dia welfare ya, maksudnya apa sih namanya, setiap orang kesejahteraan ya kan. Setiap orang bisa berkompetisi, kan kunci dari kapitalisme itu apa sih, persaingan dalam pasar itu kan menciptakan kesejahteraan. Gimana persaingan bisa menciptakan kesejahteraan itu sebenarnya udah sulit banget. iya Yang menciptakan kesejahteraan itu ya kolaborasi. kerjasama. Jadi bahasanya sudah dipelintir sedemikian rupa gitu. Kalau tujuannya kesejahteraan, semua tercukupi, ya itu tadi, kolaborasi bukan persaingan. Nah, Sebenarnya ada loh politikus di negeri kita yang pakai kata itu. ya sering sih. Nah juga ini juga sering dipelintir juga sih, kolaborasi sebenarnya model persaingan lain dan lain sebagainya. Iya. Penghalusan bahasa. Karena kalau sudah menyebut masalah persaingan itu udah saling caplok gitu misalnya. Ya nggak sih, perusahaan-perusahaan besar nyaplok yang kecil-kecil. Orang yang punya duit gede tiba-tiba bikin unit bisnis lain yang lebih menguntungkan. Udah tahu ada warung-warung kecil dibikin sesuatu kayak Alfamart, Alfamidi. Dan kita semua jadi semakin konsumtif gitu kan. Sejak kapan kita butuh warung 24 jam sebenarnya gitu? Kan aneh banget sebenarnya. Intinya gitu lah, setiap kali apapun gitu ya yang dipisah dari urusan kemanusiaan gitu, selalu bakal menikam balik gitu. Walaupun bisnis kapitalis kan bos semua sih soalnya kan tengah ya. Tertarik. Itu semua. Fokus pada profit lah daripada Namun kalau jika kita kapitalis ya sebut lagi ya, misalnya yang punya haji kebutuhan sehari-hari udah terpenuhi belum, kebutuhan udah ada. ya udah gitu, terus untuk apa dia Udah. Maksudnya yang punya kan ada nanya doang yang sih. bekerja gitu. Oh ya. untuk apa dia nambah unit? Jadi kapitalis itu sebenarnya memperbanyak Kepemilikan. itu sudah kapitalis gitu ya. Iya, Ada ciri utama dalam ekonomi kapitalisme itu penghisapan. Karena owner The Seruput sama Agus beda. Apakah karena owner The Seruput bekerja lebih keras dari Agus? Belum tentu. Tidak tentunya Totalnya dia ternyata saudaranya James Riyadi misalnya. bisa jadi. Atau koleksi yang dimiliki Agus berbeda ternyata dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu nggak sehat. Nggak sehat, Nggak sehat buat lingkungan sebenarnya. nggak sehat buat lingkungan, tapi sehat untuk Yang punya inovasi. Nah, hadiah besar dari kapitalisme itu pada akhirnya penemuan-penemuan baru. So, tanpa ada kesadaran bersaing, nggak akan ada film dengan modal 11 miliar, ya. ya kan? Tanpa ada persaingan, tidak ada, sebutlah, mungkin jarang sekali gitu, inovasi-inovasi di bioskop atau di dunia perfilman dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kapitalisnya yang membuat persaingan tuh lebih banyak Penemuan baru. ide-ide baru. Itu dia paradoksnya, jadi nggak bisa dibilang bagus banget atau buruk banget sebenarnya. Oh, iya. Karena juga dia hadiah dari kapitalisme itu ya, penemuan-penemuan teknologi, inovasi. Ini lagi-lagi ya, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal Bertrand Russell ya, membagi masalah pekerjaan gitu kan. Yang tadi pagi sebelum satu. mereka yang bekerja keras tapi gajinya kecil. Kedua, mereka yang tukang suruh-suruh tapi gajinya lebih besar daripada yang pekerja yang tadi itu, karena dia nyuri orang pekerja gitu kan. Yang ketiga, pemilik lahan. Nah, pemilik lahan ini kan udah nggak perlu kerja, udah apa, waktu luang. Nah, waktu luang itu dibikin pertunjukan drama, oke nih. Ada nulis novel, oke nih. Masalah masyarakat pemburu-pemburu kan nggak punya dorongan untuk melakukan itu, dasarnya habis buat berburu. Iya. Berburu balik reproduksi seharian. Reproduksi juga dihitung-hitung gitu. Mereka nggak bisa terlalu besar karena mereka tinggal berpindah-pindah gitu.
ngerti apa yang dibutuhin. Sekarang itu masalah masyarakat modern itu adalah dia nggak ngerti betul apa yang dia butuhin. Dia lebih paham apa yang dia inginkan daripada yang dia butuhkan. Persoalannya adalah yang kita sebut keinginan itu biasanya disebut mimpi. Dan mimpi itu kan ya Tuhan nggak tahu apa batasnya dan nggak tahu apa yang akan dikorbankan. Akhirnya apa sih namanya ekspansi pabrik besar-besaran di mana-mana meluas, sawah-sawah hilang, sumber daya alam habis, sumber daya manusia berubah jadi manusia pabrik. Begitu pabriknya tidak diinginkan, udah tinggal lahan-lahan kosong yang nggak bisa diolah lagi jadi sawah dan lain sebagainya. Udah gitu. Dan kebanyakan berarti akhirnya sistem bisnis ekonomi kapitalis ya? Betul, itu yang kita lihat. Semuanya didorong untuk itu tadi, apa sih namanya, persaingan. Bisa bersaing. Bisnis model kamu ini bisa disebut model kapitalis nggak? Aku nggak tahu sih, bisa jadi ya, karena kalau ada yang dihisap dari kita ya ada aja kan gitu kan. Sebisa mungkin gitu ada yang dikurangi gitu kan, penghisapannya kayak dan urusan akumulasi mah nggak bisa terhindarkan gitu kan, untuk menjual dengan modal murah gitu kan, modal sedikit untung besar kalau bisa. Iya, atau pada akhirnya emang kita itu dituntut untuk jadi kapitalis karena keadaan yang begini. Karena kalian gitu, tapi kan berarti bukan berarti total gitu kan, berarti cuma itu satu-satunya cara gitu. Yang bahaya dari kapitalisme maksudnya secara personal itu adalah kita melihat itu tadi, kita lebih fokus sama keinginan kita daripada kebutuhan kita. Kita lupa gitu. Kebutuhan dasarnya ada atap untuk tempat kita tidur, ada nasi untuk dimakan gitu, ada baju untuk dipakai. Nah anjing kudu baju lo harganya 200.000, padahal berbaju aja udah. Siapa gitu yang mendorong kita untuk melakukan itu, siapa gitu. Kita ngerasa kayak seolah-olah tuh bisa we pakai baju lo gocakan teh gitu kan, tuh bisa we pakai kaos yang udah 3 tahun. Itu ngerinya gitu, kita ngerasa harus banyak sih sebenarnya tekanan itu juga, dan itu bukan salah kita kadang-kadang, karena itu kan dia ngerentet gitu kan. Jadi orang contohnya jadi bidang usaha no digeluti kan, selalu berpikir Betul kebutuhan. Kumaha mengurangi sesuatu itu agar lebih maksimal gitu. Itu berarti nggak asup ide keluar itu nggak asup gagasan kapitalis ya, maksudnya Masuk, tapi bukan berarti salah atau benar kan? ya hanya kan berarti itu nggak berarti salah benar gitu kan. Ya, tapi emang semuanya itu berhubungan sih, Pak. Berkaitan. Misalnya gini, aku bangun usaha, sebut tadi menghisap banyak tenaga manusia, supaya keuntungan aku lebih besar. Terus aku bilang ini juga demi kebutuhan aku gitu. Kebutuhan apa? Bukan cuma tempat tinggal, bukan cuma makan. Betul, totonya ada utang bank. Enggak, bukan soal itu. Itu kan soal uang juga kalau ada istilah. Kesehatan pun juga ngaruh, berkaitan. Misalnya gini, karena nanti kalau aku sakit parah, aku harus berobat ke rumah sakit dan biayanya besar. Maka aku harus punya uang banyak. Kalau aku ingin punya uang banyak supaya aku bisa diobati, supaya bisa disembuhkan, ya caranya itu tadi, bangun usaha dengan menghisap banyak tenaga kerja. Itu yang membuat kadang-kadang nggak jahat-jahat amat gitu, karena Jadi ya semuanya sistemnya udah begitu. Iya, sistemnya udah begitu. Pernah nggak sih gini, misalnya di keluarga kamu nih ada yang sakit, padahal kita udah mempraktekkan ini sebenarnya, maksudnya non kapitalis, ekonomi non kapitalis, soal orang sakit. Ada keluarga kamu sakit satu, nggak ada BPJS misalnya, itu kan kondisi terburuk lah. Apa yang terjadi? Itu paman-paman, kakek-kakek semuanya patungan. Terus ada kitabisa.com dan orang nyumbang gitu. Masih ada gitu yang begitu-begitu tuh. Cuman orang belum tahu apa namanya itu gitu. Maksudnya bukan orang belum tahu sih. Kayaknya lupa gitu, itu tuh apa gitu. Sebenarnya kan Orang belum sadar kalau kita bisa melakukan itu. bisa melakukan itu gitu, nggak usah khawatir gitu. Nah, pertanyaannya kenapa orang nggak sadar? Karena kepercayaan hilang, mungkin gitu. Iya, dia kepercayaannya sama kolaborasi itu dikalahkan oleh kepercayaannya pada persaingan gitu. Mereka kan muncul, Kita punya dua kata lah ya, persaingan dan kolaborasi gitu aja lah. mereka kan Kompetisi dan kolaborasi lah. kadang muncul istilah kenapa kita harus bersaing, kenapa kita harus unggul. Karena kalau kita sakit, kita susah, siapa yang menolong, gitu kan? Kecuali uang kita gitu.
Iya, pada akhirnya orang bisa bantu kita kalau kita punya uang. Ya akhirnya kepercayaan juga hilang gitu. Itu juga jadi sebab gitu. Tapi yang ngeri itu ketika kita belum sakit gitu, kita udah percaya itu. Oh, iya, iya. Kalau seandainya kamu udah sakit dan kamu kehilangan daya dukung sosial gitu, entah karena orang-orang nggak mau nolong kamu dan lain sebagainya, bisa make sense sih. Banyak juga yang begitu kan, keluarga sakit ditinggalin, semua nggak dibantu dan segala macam. Realitanya kan banyak juga yang begitu. Jadi karena sistemnya sudah begini, pada akhirnya ya udah orang ikut aja deh, gitu kan? Kalau di misalnya gini ya, aku tadi kan sering nyebutin masyarakat pemburu pengumpul ya. Itu juga nggak 100% baik gitu. Kalau misalnya dalam kelompok, dalam suku itu ada satu orang yang terlalu tua dan nggak bisa diajak pindah-pindah, kan nomad itu dibunuh, Itu juga jadi persoalan. gitu. Mereka juga punya masalah sebenarnya. Jadi nggak ada tuh yang betul-betul tanpa masalah tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi intinya kita bisa mengurangi itu gitu loh. Iya, Sedikit yang kita bisa. minimalisir ya. Artinya ada kok model hidup lain yang bisa kita coba gitu. Nggak harus gini banget, nggak harus gitu banget kok. Backgroundnya halus bang. Buku. Bagus sekali background. Buat Jadi background. secara garis besar tuh kita sebenarnya ngomongin apa sih? Dari mana asal muasal kesepian kita gitu? Iya awalnya gitu ya, awalnya kesepian. Kalau tarik dari awal sampai akhir, barangkali kesimpulannya kita kesepian karena kita nggak punya uang. Gitu. Iya. Iya, iya. Kita karena uang kita sedikit, nyambung sih. Karena uang kita sedikit. Makanya kita kan- kerasa kesepian. Kalau kita punya banyak uang, atau kita nggak nyari banyak kok yang datang atau karena kita mematok ikatan sosial kita dengan uang. dengan uang. Tapi kan di awal tuh kita nggak sempat nyebutin itu ya. Enggak. Itu kalau mau ditarik aja gitu. Dari awal sampai akhir. Kita pakai kesimpulan dengan sudut pandang itu.